Babak baru prahara di tubuh Partai Demokrat terus bergulir pasca pemecatan 7 orang kader oleh DPP Partai berlambang Mercy. Tidak terima dipecat, mereka mulai melontarkan serangan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti. Dan untuk membahasnya lebih dalam sore ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom politisi Partai Demokrat Joni Allen Marbun. Selamat sore Bang Joni. Selamat sore Mbak Rifani. Oke, Bang Joni, langsung saja Anda dan juga 6 orang kader lainnya dipecat secara tidak hormat oleh DPP Partai dari keanggotaan Anda dari Partai Demokrat dan otomatis akan segera di-PAW dari anggota DPR RI. Apakah Anda menerima putusan ini atau akan menggugat balik secara hukum, Bang Joni? Saya kira siapapun yang diayani, yang dijolimi dengan cara-cara yang wajar, pastilah melakukan perlawanan. Pada tindakan melawan hukum tanpa dipanggil, tanpa diproses itu pasti. Ya, mari nanti ya yang menentukan, Tuhan juga yang menentukan, begitu Mbak. Oke. Kenapa? Saya pun masuk pada secara de facto ke Demokrat. Itu bergabung, walaupun menghormati di dalam Demokrat. Katakan ideologi mutualistis Demokrat pada periode pertama dan periode kedua adalah jelas sama SBY. Tetapi setelah dia beliau dari presiden 10 tahun, apa yang tidak? Tidak ada. Kantor saja tidak punya. Kantor Jalan Pemuda pun tidak pernah disewa. Baru pada dia ketua umum. Malah dia mengambil hak-hak DPC, hak-hak DPD. Yaitu adalah iuran-iuran anggota fraksi tingkat 1 dan tingkat 2. Pilkada yang haknya DPD dan DPC diambil ke pusat. Uangnya ratusan miliar. Ya. Bang Joni. Tapi kemarin beliau akui waktu di Cikeas saya diundang. Dia bilang untuk membeli kantor yang ada di Jalan Proklamasi. Oleh itu makanya itu kantor Partai Demokrat, bukan kantor nanti pribadi. Itu menjadi bukti nanti. Tetapi yang kembali lagi kemarin, AHY juga mengambil semua hak DPP, DPC dan DPD. Yang dijanjikannya nggak turun. Padahal nggak ada. Bang Joni. Kemarin sudah katakanlah pemilu. Tidak ada Rp1 pun dari pusat. Bang Joni, setelah dipecat kenapa baru Anda sekarang membuka semua data ataupun semua kenyataan yang sudah terjadi belakangan begitu? Kenapa tidak sejak awal sebelum memang ini terjadi Anda membuka ini? Kenapa kemudian baru sekarang melontarkan serangan-serangan kepada SBY dan juga kepada AHY, Bang Joni? Begini, saya kan diundang berdasarkan katakanlah karena ada US saya keras. Kenapa saya diundanglah di tanggal 16 Februari itu kalau nggak salah. Dan bicara dan semua ini saya sampaikan kekecewaan daerah. Semua saya kecewa ke daerah. Bahwa tidak Bapak jadi ketua umum, Bapak buat PO. Dia bilang, ya kita nanti bisa betulkan. Saya katakan Pak, partai ini partai terbuka sebagaimana dulunya. Sama saja boleh. Dia tidak mau bergending, maunya mempertahankan kekuasaannya. Malah saya dibilang partai. Itu pun karena dia masih jalan buntu, dia masih berjanji. Jadi Harman ada saksinya. Akan ada pertemuan berikut dengan ketua umum dan sekjen. Dan saya dan Benny Harman. Tetapi dia bilang, jangan muncul-muncul di TV. Oleh karena itulah saya nggak pernah muncul di TV. Karena saya menghormati Pak SBY. Tetapi karena ingkar janjinya, di WA saya pun saya katakan, apa kalau berpihak, itu ada WA-nya kepada melalui sekjen. Saya akan membongkar semua persoalan Partai Demokrat setelah Bapak Ketua Umum. Bapak Ketua Umum, Partai Demokrat ini berjalan dengan baik dan menjadi milik masyarakat. Bukan milik dinasti. Bang Joni, salah satu alasan pemecatan Anda secara tidak hormat karena Anda dituding sebagai salah satu dalang gerakan pengambil alihan kepemimpinan AHY dari kursi ketua umum. Apakah memang Anda terlibat dalam gerakan itu, Bang Joni? Begini, tidak ada gerakan pengambilan kekuasaan adik. Tidak ada. Akibat kekecewaan daripada daerah, yang segala sesuatunya dipaksakan termasuk Kongres kemarin, kan baik. Kalau memang dia mampu
untuk menjadi seorang ketua umum, kenapa dia tidak turun gunung? Bagaimana bisa turun gunung? Kalau dia juga naik gunung tidak pernah mendaki. Sehingga hormati bapaknya SBY yang jadi turun gunung. Inilah yang akan diuji KLB. Dan itu sah. Oke, bicara soal KLB, Bang Joni, kami mendengar kabar bahwa Anda akan memimpin gerakan KLB pada Maret mendatang. Sudah ada suara-suara hampir 300 pengurus yang Anda kantongi. Itu betul, Bang Joni? Sementara Anda statusnya sudah bukan kader partai dipecat. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi, Bang Joni? Kami minta konfirmasi Anda. Begini, ini kan tidak bisa sepihak. Toh kan masih ada lagi perlawanan undang-undang dalam konteks sepihak, tidak ada proses keadilan. Kita mengatakan pada proses hukum melalui pengadilan di Jakarta Pusat sebagaimana tempat sekretariat. Oke. Artinya di proses hukum, tetapi secara existing, walaupun dipecat secara sepihak, otomatis hak-hak saya diambil sebagai hak-hak warga negara yang memiliki pendapat. Sebagai katakanlah deklarator Partai Demokrat, karena hanya untuk mempertahankan dinasti, biarlah nanti para pemegang kedaulatan, pemegang hak suara dan di sini yang memutuskan. Oleh karena itu mereka memutuskan itu dilakukan. Oke, Bang Joni, Anda ikut mendorong KLB itu juga di bulan Maret? Loh, itu saya sudah sampaikan kepada SBY. Mereka saya tampung. Siapa saja boleh untuk memberikan kebaikan atas rumahnya. Ini rumah bersama, bukan rumah hanya sekelompok orang, bukan hanya rumah katakanlah SBY. Mohon maaf. Oke. Para penjilat-penjilatnya itu. Oke, siapa yang akan didorong, Bang Joni? Siapa yang akan didorong pada saat KLB bulan Maret mendatang oleh suara-suara yang merasa itu adalah rumahnya begitu? Siapa yang akan didorong, Bang Joni? Oh, siapa saja. Termasuk Pak Muldoko, Bang Joni? Partai Demokrat kepada kebaikan untuk keselamatan bangsa dan kebesaran Partai Demokrat sudah banyak bermunculan. Bahkan juga dari katakanlah organisasi sayap, satunya disulkannya munculnya banyak di Baskoro. Oke. Di Baskoro itu kan lebih luan, lebih langgeng, lebih nya di Partai Demokrat lebih jelas. Oke. DPR pernah jadi pengurus daripada kakaknya yang baru kemarin gagal daripada Gubernur DKI. Oke. Wakil. Coba. Oke. Gubernur DKI, dia menjadi ketua Kogasma. Oke, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga adiknya AHY, Edi Baskoro Yudhoyono, sudah mengklarifikasi, sudah menyatakan meminta kepada semua pihak untuk jangan mengadu domba antara dirinya dengan kakaknya. Artinya ini dia tidak akan maju. Kemudian siapa yang akan dimajukan dalam KLB? Apakah nama Pak Muldoko juga akan dimajukan, Bang Joni? Siapa saja kalau memang beliau bersedia. Kenapa tidak? Ya, ada juga Marzuki Ali. Kenapa tidak? Banyak yang ada Pak Mubarok. Ya, siapa yang bersedia? Kalau memang Edi Baskoro tidak bersedia, boleh dipaksa dong. Apalagi direkayasa. Seperti Kongres kemarin. Bagaimana? Oke, terakhir Bang Joni, karena kami juga harus mengklarifikasi ataupun memberikan waktu kepada DPP Partai Demokrat, terakhir bahwa langkah hukum yang akan Anda tempuh adalah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas status pemecatan Anda, begitu ya Bang Joni? Dan Anda mempersilahkan kalau kemudian ada kader-kader yang akan menggelar KLB, Anda akan ikut di dalamnya, begitu? Bang Joni, terakhir, singkat saja. Ya betul, oleh karena itu para seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, khususnya DPC dan DPD, mari bahwa kedaulatan di tangan saudara, bukan di tangan segelintir orang. Tetap kita menghormati SBY, tetapi kita harus mencegah rumah kita ini rumah bersama dan rumah dinasti. Ada perbedaan adalah menjadi nafas Partai Demokrat. Demokratis, perbedaan pendapat dan pada forumnya. Apa itu forumnya? Kongres luar biasa.
Oke, kita tunggu nanti bagaimana Kongres luar biasa apakah betul-betul akan bisa digelar secara konstitusi pada bulan Maret mendatang. Nanti kami akan terus mengikuti perkembangannya, tapi terima kasih sekali politisi Partai Demokrat yang baru saja dipecat, Bang Joni Allen Marbun sudah memberikan waktu kepada CNN Indonesia Newsroom untuk menjelaskan duduk persoalan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Bang Joni Allen Marbun. Terima kasih.